Di momen sekarang ini, beberapa minggu sebelum bulan Ramadan, apa sih yang harus kita siapkan nih sebagai manusia? Karena sebetulnya yang pertama kali memang harus kita siapkan itu mentalnya dulu. Oh, saya harus siapin mentalnya siap nggak? Setelah menyiapkan mental nih, ternyata mentalnya gugur juga nih. Tetap lemah juga nih, tetap gerd juga nih di awal-awal minggu terutama. Nah, begitu buka ngelihat makanan tuh kayaknya semuanya tinggal dimakan gitu loh. Nah, itu akan memacu juga dari asam lambung. Peningkatannya itu cukup besar, jadi ada 21% peningkatan dan memang ini terjadi langsung di minggu pertama. Baik, selamat pagi, selamat bergabung di episode perdana di tahun 2026 dari Halodoc Talks. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Halodoc Talks di episode perdana kali ini. Happy New Year sebelumnya. Senang sekali saya Astriovi bisa menyapa teman-teman yang menonton tayangan podcast ini ataupun juga teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Gimana tadi jalanan Jakarta lumayan macet ya? Tapi semangat dong pastinya kita untuk masuk ke sesi talk show yang pastinya sudah ditunggu-tunggu. Kali ini juga konsepnya sangat menarik sekali. Kita akan live podcast di sini. Jadi nggak cuma teman-teman yang hadir yang bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita, tapi juga teman-teman yang ada di rumah. Ngomongin tahun baru, kita masih di awal tahun, masih di bulan pertama tentunya. Masih berasa banget festif tahun barunya, tapi tahun ini ternyata untuk umat muslim khususnya agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena di awal tahun yaitu di bulan Februari nanti kita akan masuk ke bulan Ramadan, dimana ini akan sangat berbeda sekali tentunya dengan bulan-bulan yang lain, dimana umat muslim ini biasanya berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, merubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tadinya bangunnya agak siang, tidurnya sangat cukup, jadi kurang tidur. Hari ini aku mau menyapa secara langsung kehadiran dari Dr. Irwan Herianto, Board of the Medical Excellence. Halo dok yang sudah hadir hari ini. Halo dok. Selamat pagi. Selamat pagi. Aku menyapa dokter. Ini benar-benar kayak nyebutin halo dok ya. Halo dok. Kabar baik ya dok hari ini ya? Alhamdulillah baik dan sehat juga. Nah, itu dia yang paling penting ya, selain baik harus sehat juga. Selain itu, selain Dr. Irwan sudah hadir di sini, ada juga Mbak Fibriani Alastria, Chief Marketing Officer dari Halodoc. Halo Mbak Evi. Hai Mbak Fibri, mungkin mau sapa dulu nih teman-teman yang ada di sini. Halo teman-teman. Thank you ya udah datang. Terima kasih juga loh Mbak Fibri dan juga Dr. Irwan sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan hari ini. Tema kita dari podcast live kita ini itu kan adalah Halodoc Talks Indonesia Health Insight Report Q1 2026, di mana temanya adalah menjembatani kesiapan dan tantangan kesehatan selama Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. Apa sih yang mau disampaikan sama Halodoc sendiri? Kalau kita bicara Ramadan, kebanyakan kan orang akan mengasosiasikannya dengan persiapan buat buka, sahur, jadi makanan mungkin sangat-sangat penting gitu ya. Terus juga mungkin excited dengan, oh berarti nanti mau ketemu dengan teman-teman, biasanya suka ada reuni, bukber, dan sebagainya. Jadi juga mungkin terkaitnya nanti sama lifestyle, sama moody fashion, mau mudik dan sebagainya. Kadang-kadang si kesehatan itu jadi agak terkesampingkan nih. Karena fokusnya beli baju lebaran dulu ya. Betul, tadi makanan karena itu adalah betul-betul kepentingan yang utama gitu ya. Tapi juga tadi mengenai yang exciting mungkin sesuatu yang sifatnya lebih ke persiapan-persiapan yang sifatnya fun. Sementara tapi kalau kita lihat dari data-data yang ada di Halodoc, ternyata itu sangat bervariasi hal-hal yang bisa terimplikasi dari Ramadan terkait dengan kesehatan, dan seasonnya tuh bisa berubah-ubah dengan sesuai dengan momennya. Misalnya, oh ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi sebelum Ramadannya bahkan tiba. Tapi ada juga yang begitu sudah datang bulan Ramadannya, ada lagi nih hal-hal yang mungkin challenge-nya ada yang berbeda atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Begitu nanti sudah menjelang Lebaran, oh ada lagi yang berbeda. Nah hal-hal seperti ini yang kita ingin mulai lebih edukasi supaya kita bisa menjembatani gitu, persiapan lagi. Masalah kesehatan lebih baik mencegah daripada mengobati misalnya. Nah, ini kita akan share insight-insight di mana mudah-mudahan akan membantu teman-teman semua dan juga masyarakat supaya lebih tahu sebelum ini terjadi, karena begitu nanti kita bicara ya seiring dengan discussion kita mungkin nanti lebih
dapatnya kayak oh iya ya, iya ini gue banget nih, atau oh makanya si anak aku tuh suka begini ya, atau suami aku suka begini, karena memang sebetulnya itu in a way it's expected. Tapi kadang-kadang kita lupa karena tertutup sama hal-hal lain. Jadi tujuannya membagikan hal-hal yang bersifat informasional dan educational berdasarkan data yang kami lihat selama beberapa tahun terakhir Ramadan season itu seperti apa, dan mudah-mudahan ini akan membantu untuk menjembatani kebijakan tersebut. Oke, jadi kalau report yang lain kan biasanya kita tahu baca hasilnya, tahu hasilnya. Kalau yang ini justru dari hasil tersebut ada nih antisipasi yang bisa kita lakukan. Seperti itu ya. Wow, spesial banget reportnya berarti. Terima kasih Mbak Fibri. Aku beralih ke Dr. Irwan dulu nih, mumpung ada tenaga medis langsung di sini. Biasanya kita langsung kebayang ya, pengen konsultasi gitu secara langsung. Tapi Dok, sebelum kita ngomongin keluhan-keluhan yang biasanya terjadi di masyarakat umumnya ada di Indonesia selama menjelang bulan puasa atau selama bulan puasa sampai dengan akhir bulan puasa, sebenarnya di momen sekarang ini, beberapa minggu sebelum bulan Ramadan, apa sih yang harus kita siapkan nih sebagai manusia? Iya, begini Mbak Obi. Jadi sebenarnya udah sempat disinggung tuh apa aja sih yang harus dipersiapkan ya. Karena sebetulnya yang pertama kali memang harus kita siapkan itu adalah mentalnya dulu. Mentalnya dulu nih. Kadang-kadang kita nggak siap nih mental puasa. Tadi aja udah mulai banyak tuh sebetulnya. Oh saya harus siap ini, siap ini. Mentalnya siap nggak gitu kan? Nah itu juga kalau misalnya mentalnya nggak siap, nanti akan timbul kepanikan. Yang ada bukan ibadah malah stres gitu kan. Nah ini pada saat kita mau bersiap itu ada 4 fase sebetulnya yang memang harus kita siapkan. Masa dan ada fase sebelum Ramadan. Sih memang harus kita persiapkan. Mungkin vitamin dan lain sebagainya yang memang harus dipersiapkan. Oh, saya mau beli ini silakan gitu. Kalau kemudian dia mempunyai riwayat gangguan mah atau apa segala macam ya, yang memang kekhawatiran dia bakal terganggu, ya dia harus siap tadi juga. Nggak berganggu. Itu nanti di fase pertama tuh. Fase keduanya pada saat benar-benar sudah masuk di bulan puasa sendiri. Muncul ada penyakit-penyakit yang memang biasanya dia Biasanya suka muncul nih. ya tiba-tiba seperti itu. Nah itu dia sudah siapkan gitu kan. Kemudian ya karena kita ngobrolinnya itu mengenai Ramadan, pasti ini akan berkaitan juga dengan masa-masa nanti di Idul Fitrinya. Oke. Gitu kan. Ini kan juga pada saat Idul Fitri juga pola makan kan ya kita tahu sendiri lah ya, menu Idul Fitri itu enak-enak kan gitu kan, dan santan semua ya Dok. santan, sambal ya dan lain. Itu juga bisa berpengaruh juga dengan kesehatan kita. Itu juga harus dipersiapkan. After that ya, setelah makan Idul Fitri segala macam, jadi badan saya nambah nih. Dan kolesterol saya nambah. Nah, itu pas yang terakhir yang memang harus kita siapkan juga. Saya harus ngapain nih? Sebelum saya minum obat dan sebagainya, saya cek dulu dong. Kolesterol di mana? Asam uratnya bagaimana dan lain sebagainya, mana yang memang biasa dia rasakan. Itu adalah fase-fase yang memang kita harus siapkan mental tersebut ya. Mungkin itu Mbak Alfi. Karena fase itu sudah pasti akan dilewati setiap umat muslim ya. Insya Allah. Oke, seperti itu. Nah Dok, tadi menarik sekali nih obrolannya. Jadi ternyata yang harus kita siapkan adalah mental teman-teman. Gimana mentalnya, sudah siap? Banyak yang termenung sepertinya kayak siap nggak ya? Siap nggak siap? Harus siap ternyata ya. Tapi kalau dari Mbak Fibri sendiri nih Mbak, secara garis besar ada nggak sih pandangan tersendiri atau mungkin ada data khusus yang dilihat dari tahun-tahun sebelumnya dari pengguna Halodoc? Apakah memang ada keluhan-keluhan yang signifikan terjadi atau mungkin tinggi itu selama bulan Ramadan? Silakan boleh dijelaskan mungkin. Ya, jadi memang seperti yang tadi aku sempat sampaikan, dia ada hal-hal yang kita lihat bergerak atau beda seiring dengan momentum di Ramadan sendiri. Jadi kita bicara bahkan sebelum Ramadan itu datang, bahkan sudah mulai ada hal-hal yang terjadi nih perbedaannya secara kebiasaan dari para pasien. Misalnya kita lihat tadi Dr. Irwan bicara mengenai vitamin, suplemen. Ternyata memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Jadi kayak seminggu sebelum puasa itu datang, terjadi peningkatan 30%. Jadi orang udah nyetok tadi seperti Mbak Ovi sempat bilang ya, karena udah membayangkan oh ya ini akan berat nih buat fisik, mungkin kurang tidur dan sebagainya. Nanti nyambungnya mungkin tadi kalau nggak siap jadinya malah kena kesannya jadi kena mental gitu ya, karena stres. Jadi orang-orang sebetulnya sudah lebih prepare gitu. Selain itu juga
yang juga pasti adalah terkait sama pencernaan gitu, karena kan memang ya terjadi perubahan ya dari sisi the way you eat misalnya, waktunya juga berubah dan kadang-kadang juga secara tingkat konsumsinya juga berubah dan sebagainya. Jadi orang juga akhirnya juga mulai sudah mempersiapkan pembelian obat-obatan terkait dengan pencernaan itu juga meningkat sekitar 15% gitu. Itu dari seminggu sebelumnya. Selain itu juga yang terkait sama tenggorokan gitu, kesehatan mulut. Nah, kalau ini meningkatnya kurang lebih mirip sama pencernaan tadi, sekitar 16%. Karena memang ya kalau yang kaum muslim itu sudah tahu ya, biasanya kalau di puasa karena kita nggak bisa minum throughout the day gitu ya, nanti jadi kelangsungan tenggorokan rasanya mungkin kering, mungkin ada bau mulut dan sebagainya. Jadi itu pun orang udah nyetop tuh. Gitu. Nah, yang terakhir yang juga menarik ternyata produk kecantikan. Gitu. Kecantikan, karena mau glowing mungkin pada saat lebaran ya. Mungkin mau glowing pada saat lebaran atau bahkan sebelumnya pun kan nanti banyak ketemu dengan reuni teman alumni apa gitu dan sebagainya, jadi udah siap-siap mungkin ya. Jadi pada dasarnya masyarakat Indonesia itu juga sekarang sudah lebih proaktif sebenarnya, lebih preventif sebetulnya. Cuman ya balik lagi kadang-kadang ada yang sudah lebih siap, ada yang mungkin belum. Nah, mudah-mudahan informasi ini membuat yang tadinya belum jadi lebih aware. Oh iya ya, benar juga. Dan I need to be prepared. Oke, nah tapi kan kalau mau prepare nih harus banyak yang dialokasikan dong, berarti kayak tadi kan sempat dikasih tahu juga sama Mbak Fibri bahwa peningkatan penjualan dari obat-obatan seperti obat-obat yang tadi dengan gejala yang sudah disampaikan, lalu juga vitamin ini melonjak juga gitu ya. Nah biasanya takutnya nih kita jadi boncos nih pas lagi lebarannya, karena kan banyak banget alokasi dana yang sebenarnya kita pikirkan selain untuk obat-obatan dan vitamin. Nah kalau dari Halodoc sendiri ada yang spesial apa sih? Ya, kita memang punya yang namanya sekarang paket Halodoc Plus. Halodoc Plus ini ya intinya semacam bundle ya, di mana ini akan membuat pembelanjaan atau transaksi kesehatan di Halodoc bisa jadi lebih hemat sebetulnya. Bundle-nya juga ada dua jenis, ada yang sifatnya memang kumpulan diskon-diskon, bisa dipakai untuk beli obat, bisa dipakai untuk misalnya cek dokter, atau mau konsultasi untuk lab dan sebagainya, itu bisa. Jadi kumpulan diskon intinya. Sementara ada satu lagi yang sifatnya dia udah semacam punya saldo di depan, tapi on top of that juga nanti mendapatkan diskon lagi, sehingga betul-betul dapat double benefit. Yang ini bahkan kalau mengambil paket yang paling tingginya itu bisa sampai menghematnya 3,3 juta. Karena tadi dapatnya double benefit tadi, gitu ya, bukan cuma saldonya dan bisa dipakai dengan special price, tapi juga bahkan dapat ekstra diskon lagi. Kurang lebih seperti itu, dan berlakunya bisa 1 bulan, ada yang bisa 3 bulan gitu. Jadi mudah-mudahan itu membantu tadi ya, karena meskipun Lebaran atau Ramadan ini exciting di satu sisi, tapi banyak pengeluaran karena juga makan jadi lebih semangat, keluarnya lebih banyak gitu ya. Terus nanti misalnya ART di rumah pulang mudik akhirnya lebih banyak makan keluar, atau mungkin yang punya anak kecil di rumah akhirnya pakai infal 2 kali lebih ya, mahal. Terus tadi mungkin jadinya harus bayar THR-nya juga untuk orang pekerja di rumah buat keponakan kecil-kecil gitu kan, bisa. Jadi emang pengeluaran banyak sekali. Mudah-mudahan Halodoc Plus ini juga bisa membantu. Nah, tadi selama Mbak Fibri menjelaskan, aku melihat di sini yang ngangguk-ngangguk gak cuma aku, kebanyakan perempuan-perempuan yang ada di sini teman-teman mulai angguk-angguk kayak, oh lumayan ya. Tapi jangan kasih tahu suami, kalau ada diskonnya gitu kan. Biasanya kalau istri ya agak-agak negatif sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman bisa ya dengan Halodoc Plus itu bisa hemat sampai dengan 3,3 juta rupiah. Lumayan banget, apalagi kita menuju ke masa lebaran nanti yang pastinya pengeluaran lagi double dan ekstra. Tuh, dicatat baik-baik, langsung daftar Halodoc Plus sekarang. Nah, sekarang aku mau kembali ke Dr. Irwan dulu nih. Tadi kan sudah disampaikan bahwa memang keluhan-keluhan tuh banyak sekali ada di masyarakat pada umumnya selama menjelang, during, dan after dari puasa ini sendiri. Nah dok, biasanya kalau aku pribadi di minggu-minggu pertama setelah menyiapkan mental nih, ternyata mentalnya gugur juga nih. Tetap lemah juga nih, tetap gerd juga nih di awal-awal minggu terutama. Karena mungkin kaget kali ya dok, secara
atau klinisnya. Aku nggak ngerti sih penjelasannya, mungkin dokter bisa jelaskan secara rinci. Gimana sih sebenarnya tubuh kita tuh lagi adaptasi apa sehingga banyak banget teman-teman yang mungkin juga merasakan hal yang sama ketika awal-awal puasa tuh keluhannya langsung, duh mahnya kumat nih atau GERD-nya kumat. Itu kenapa tuh dok? Iya, jadi di awal-awal puasa itu pasti ada terjadi suatu adaptasi ya, biasa pola makan, pola tidur gitu kan. Jadi memang biasanya yang muncul itu mah, GERD, bahkan juga kadang-kadang vertigo ya. Oke. Jadi mah dan GERD itu sebenarnya pemicunya ya kurang lebih sama, itu asam lambung itu sendiri ya kan. Kenapa? Karena pola makannya tidak jaga, tidak teratur atau dia beradaptasi. Yang biasanya dia sahur kan, yang biasanya dia biasa makan biasa, tiba-tiba sahur nggak makan. Nah begitu buka, ngelihat makanan tuh kayaknya semuanya pengen dimakan gitu loh. Bener nggak nih? Kayaknya kalau tumpeng juga habis kadang ya. Minggu-minggu Kayaknya awal ya. semua lapar mata gitu ya. Semua kayaknya dibeli. Begitu dia buka, yang dipilih yang manis-manisnya gitu biasanya. Bener lagi. Ya toh. Nah itu akan memacu juga dari asam lambung. Yaitu timbulnya mah atau dispepsia ya, bisa kita sebut seperti itu. Nah kalau GERD-nya sendiri itu kan artinya bahwa GERD itu kan gastroesophageal reflux ya, disease ya. Jadi si asam lambung tersebut dia naik ke kerongkongan. Asam lambung itu pH-nya tuh kecil, pH 2, biasanya 2. Jadi kalau misalnya itu asam lambung itu kena kesini di sepatu kita itu bolong. Nah, itulah Allah kasih ini ya, artinya kelebihan bahwa dia antara lambung dan kerongkongan itu ternyata ada pintu, ada katup yang dia menjaga supaya si pH tersebut jangan sampai masuk ke kerongkongan. Karena di kerongkongan beda lagi tuh, dinding-dinding mukosanya tuh nggak tahan terhadap pH yang rendah seperti itu. Nah ini kebanyakan, jadi mereka yang kalau sampai masuk itu ada reflux, bayangkan itu kerongkongan yang nggak tahan dengan pH seperti itu, maka dia kan rasanya panas, terbakar. Oh itu yang disebut dengan heartburn itu ya? Iya. Iya saya memang langganan tetap dari GERD ya, member kebetulan. Ya. Dan satu lagi terkait dengan vertigo. Ini vertigo kan juga memang gangguan dari keseimbangan ya. Tiba-tiba dia rasa pusing berputar gitu kan. Karena pola yang berubah juga dalam pola tidurnya. Kan biasanya juga mungkin kalau yang nggak biasa gitu kan, bangun lagi ibu-ibu nih, mana nih, jam 2 jam 3 dia harus siapkan sahur ya. Tapi ada nilai ibadahnya. Amin, adalah Jadi pada saat dia pola intake minumnya kemudian elektrolitnya juga mungkin tidak dijaga, sehingga si vestibular itu atau pusat keseimbangan kita yang ada di telinga, ada telinga kanan kiri ini menjadi juga terganggu dalam keseimbangan elektrolit dan cairan. Ini juga bisa menyebabkan rasa pusing berputar seperti itu. Dan kalau bangun juga jangan tiba-tiba langsung bangun langsung ini, itu juga bisa jatuh dulu seperti itu. Itu juga memang kita bangun juga harus pelan-pelan gitu kan. Jangan gitu ngeliat, teratnya jam 4 gitu kan, udah buru-buru mau masak, belum masak, belum ini, sudah melukis yang kesal. Itu jadi Mbak Ovi, jadi untuk di awal-awal Ramadan itu biasa seperti itu. Tadi juga sudah sempat disinggung juga sama Okibri bahwa ada keluhan tenggorokan segala macam, itu juga pengaruhnya karena memang puasa itu kan memang kita tidak minum dan tidak makan. Nah ini kami juga tidak menjaga intake dari cairan, sehingga pada saat intake cairan itu tidak bagus, maka tenggorokan itu kan jadi kering. Nah kalau dia kering, kita nggak, sesuatu yang kering nggak ada perlu masak segala macam, itu kan artinya apa? Pada saat kita ngedem atau batuk pun juga bisa jadi timbul luka, ya kan? Nah pada saat dia luka, kebetulan nih hygiene kita nggak dijaga, bisa infeksi dong. Iya betul. Bahkan muncul infeksi saluran pernapasan atas. Seperti juga tadi bising juga nih masalah kecantikan dan sebagainya. Ini kan ujung-ujungnya apa sih? Biasanya belum coba cantik tapi udah jerawatan gitu kan. Itu bisa muncul loh seperti itu. Kenapa? Balik lagi itu intake dari cairan. Jadi cairan itu kan fungsinya untuk melembabkan, termasuk kulit ya. Kalau dia kulitnya tidak lembab, kemudian maka dia akan memproduksi minyak untuk
lembabkan dari kulit yang ada di permukaan tubuh, terutama muka. Apalagi kalau kita gak jaga kesehatan juga, cuci muka segala macam. Kerjanya tetap di outdoor misalnya. Jadi si keringat yang tadinya dia mungkin mau keluar, tersumbat, akhirnya jadi infeksi. Itu jerawat. Jadi kayak himung. Ya. Silakan lo boleh diminum. Ampun belum puasa. Mau puasa juga saya jadinya kok. Oke. Banyak sebetulnya ya kejadian yang memang gejala-gejala yang muncul pada saat puasa, apalagi misalnya stres tadi ya. Stres bisa mengganggu siklus menstruasi. Bisa. Sampai situ ya dok ternyata ya. Jadi memang betul-betul di awal, makanya di awal saya sampaikan bahwa menyiapkan mental itu penting. Karena nih kalau bapak-bapak ya, kamu mau jalan-jalan tuh ke Jakarta tadi ngomongin macet, di rumah udah siapin aja mental macet. Kalau nggak siap, stres di jalan. Bener ya, teman-teman begitu ya. Jadi memang harus kita siapin. Biasa aja, udah siap. Iya, udah tahu ya, udah enjoy aja ya dok sama macetnya Dan Jakarta. bagian aja, tenang ya kalau di bulan puasa ini kita pahalanya. Nah, itu dia. Wah menarik banget nih, ternyata banyak sekali keluhan-keluhan yang bisa muncul selama bulan Ramadan yang harus kita waspadai bersama nih. Tapi kalau dari insight-nya Halodoc nih Mbak Fibri, kembali lagi kita ngobrolin soal insight-nya. Sebenarnya berapa banyak sih peningkatan kalau keluhan Ma dan GERD dari tahun-tahun sebelumnya? Jadi kalau kita lihat di Ramadan Insights kita, memang ternyata peningkatannya itu cukup besar. Jadi ada 21% peningkatan dan memang ini terjadi langsung di minggu pertama. Wow. Gitu. Di minggu pertama dan yang interestingly memang puncaknya itu adalah di hari ketiga Ramadan. Ini terjadi di, kalau kita lihat 2 tahun terakhir itu sama tuh. Oh gitu. Jadi- Oh ternyata yang aku rasakan semua juga merasakan ya. Kamu Aku tidak sendirian. sendiri ya. Iya gitu ya, menariknya tuh kenapa sih hari ketiga? Nanti mungkin Dokter Ilwan juga bisa menjelaskan lebih lanjut. Kalau hipotesa aku nih dok ya sebagai manusia awam gitu ya, ya karena tadi ada adjustment kan, jam tidur berubah, terus mungkin konsumsinya juga intake-nya berubah dan sebagainya. Hari pertama karena semangat masih tinggi mau beribadah gitu yang kayak aku masih kuat gak apa-apa gitu ya, meskipun udah mulai merasakan perih-perih gitu, ini adalah cobaan iman gitu misalnya ya dok. Hari kedua masih gitu betah kan, hari ketiga ya kayak oke, kayaknya harus cek ke dokter gitu kan. Mungkin begitu ya dok ya. Nah tapi juga yang menariknya lagi, bahkan ini adalah yang konsultasi ke dokter nih yang meningkatnya 21%. Tapi begitu kita lihat yang memang dia beli sendiri tanpa harus resep dokter, obat-obat mah itu meningkatnya 65%, lebih tinggi lagi. Wow. Karena ya mungkin sudah tahu dan akhirnya sudah sudah ngerti obatnya cocok itu apa, ya udah langsung beli sendiri. Itu meningkatnya bahkan sampai hampir 2 kali lipatnya. Wow, 60%-an berarti ya meningkatnya yang beli obat 65% yang beli Iya. obat langsung. Itu berarti member kayak aku. Yes. Member GERD biasanya ya. Udah tahu nih. Oh, ini obat-obatnya biasanya VIP. VIP ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya chat sendiri atau konsultasi di Halodoc itu bisa 24 jam kah atau gimana? Pada saat Ramadan siapa tahu dokternya juga lagi puasa juga gitu kan. Betul. Jadi sebetulnya bukan hanya di bulan Ramadan, pada dasarnya chat dokter di Halodoc itu memang bisa 24 jam. Tapi yang menarik memang kita melihat ternyata juga kebiasaan para pasien atau pengguna itu juga jadi ada perubahan seiring dengan waktu yang agak berubah tadi gitu ya. Oke, berubahnya gimana tuh? Jadi misalnya kalau kita lihat ternyata konsultasi ke dokter itu tuh meningkatnya sangat signifikan, justru jamnya dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu meningkat 2,5 kali lipat. Oh, gitu. Oke. Jam-jam yang lain juga ada peningkatan misalnya, tapi yang ini peningkatan paling tajamnya justru di sini. Jadi kalau kita ulik lebih jauh lagi, kok jam segini sih? Ternyata memang paling tingginya mulai jam 2 sampai jam 6 tadi. Karena sudah mulai bangun sahur mungkin sambil persiapan dan mulai ada gejala-gejala apa, atau jadinya sambil siap-siap terus udah gitu masih ada waktu akhirnya mungkin jadinya chat dokter. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin juga karena kalau aku biasanya MA dan GERD itu munculnya biasanya malam-malam karena memang intensitas si asam lambungnya katanya lagi tinggi ya dok kalau malam hari ya. Apalagi itu kan lagi dicerna ya gorengan-gorengan gitu ya di jam 12 sampai dengan jam 6 pagi itu jadi melonjak banget ya. Dan itu keluhannya kebanyakan adalah lambung,
lalu vertigo juga masuk ya ke dalamnya. Betul, dan ada beberapa yang lain sebetulnya. Jadi misalnya kalau tadi dokter memang sempat bilang vertigo ya. Nah, bahkan ada yang dua-duanya dialami bersamaan, itu sial banget sih memang. Oh, oke. Dan tapi ternyata cukup banyak peningkatannya, jumlah pasien yang ternyata konsultasinya menyatakan dia mengalami dua gejala bersamaan, itu ada 68% loh. Gitu. Oh, wow, 68% dari yang merasakan mah sama vertigo gitu. At the same time, iya. Oke. Sementara peningkatan yang mengalami vertigo aja itu sampai 2 kali lipat di minggu pertama Ramadan. Dan aku biasa salah satunya, mungkin kalau tadi dokter sempat bilang kan salah satunya misalnya intake minumnya agak kurang. Kalau aku curiganya karena harus berhenti ngopi dok. Mas kakak nggak dok? Karena betul-betul perjuangan ya minggu pertama tuh kayak apa sih namanya? Jadi tiba-tiba jadi migrain. Iya, karena biasa kafein kan. Ya, gitu. Sementara kan sabun mau minum kopi kok kayaknya nggak pas gitu. Mau bangun aja rasanya nggak rela gitu kan. Sebelum makan, sebelum minum kopi kok kayaknya nggak bisa. Tapi ya kurang lebih ternyata vertigo itu juga salah satu teman baik di saat Ramadan gitu. Teman baik Ya. Selain itu juga tadi teknik cernaan, nah sembelit. Gitu. Jadi peningkatannya itu 20% selama minggu pertama Ramadan, tapi dia meningkat terus sampai nanti puncaknya itu bahkan udah menjelang Idul Fitri. Gitu. Dia meningkat terus sampai bahkan ke level paling tinggi itu di 32% di akhir-akhir Ramadan itu. Gitu, itu sembelit. Ya mungkin nanti dokter Irwan bisa cerita aja Pak ya kenapanya. Aku mungkin tidak mau berhipotesan yang di sini nih. Tapi selain itu tadi bicara mengenai tenggorokan juga ya dok ya. Ternyata juga iya kita lihat juga ada peningkatannya 13% yang mengalami keluhan terkait sama radang tenggorokan. Terutama ya minggu pertama, mungkin karena masih adjustment. Oke, siap Mbak Fibri. Wow, ternyata kita langsung seperti digambar dengan fakta-fakta ya. Oh iya juga ya, bahkan tadi fun fact-nya adalah banyak yang merasakan mah dan vertigo di dalam waktu yang bersamaan, di mana dua penyakit itu benar-benar kalau bisa kita hindari ya, karena bikin pusing tuh dua-duanya. Tapi puasa nggak bisa minum obat. Pusing juga kan karena vertigonya. Tapi kalau secara kedokteran apa sih dok kaitannya mah sama vertigo itu? Ya, kan tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa itu tergantung dari intake kita juga ya, dehidrasi ya kan, atau hidrasi lah dalam intake cairan, kemudian makan makanan juga yang kita memang harus pilih yang memang mengatur elektrolit yang memang dibutuhkan, kemudian juga kebiasaan minum kopi dan teh itu kan sebetulnya adalah bahan minuman yang diuretik sebetulnya. Kalau kita sering minum kopi kan beda sering ke belakang, makin dehidrasi jadi makin dehidrasi gitu loh. Nah itu juga menjadi salah satu yang mungkin perlu lebih bijak lah ya untuk kalau memang nggak bisa minum kopi ya sudah, tapi ya konsekuensinya seperti itu, banyak minum gitu sebelum ini ya, tapi biar bukan setelah imsak gitu kan. Sebelum imsak Jangan gitu kan. dong, kalau setelah imsak kita batal ya. Tapi dok mau tanya, itu vertigonya mungkin nggak sih karena kafein withdrawal? Bisa juga seperti itu, karena memang kebiasaan seperti itu kan. Kadang-kadang kita kalau nggak bosan gitu kan, karena kebiasaan dia minum kopi, kafeinnya inti yang suntik. Jadi memang baik lagi memang itu adalah pengaruh dari dehidrasi, hidrasi dan juga perubahan pola tidur kan. Itu yang bikin vertigo juga. Karena kurang tidur kan kita biasanya fokus ibadah, habis tarawih, nanti tidur sebentar langsung tahajud, langsung habis itu belum sempat tidur lagi langsung udah mau siap-siap sahur gitu ya. Tidurnya Hanya betul-betul di situ lebih bijak lagi untuk mengatur pola tidur. Ya jangan saya belum puasa tidurnya malam. Sementara jam 2 jam 3 dia harus bangun lagi. Jadi kurang tidurnya itu. Sementara banyak undangan bukber, bingung juga ya. Kalau sih jam 10 tuh deh tidur deh gitu ya, nantinya Iya kan? cukup lah gitu kan sampai dia. Terutama kalau ibu-ibu pasti bangunnya sekitar jam 2. Kalau bapak-bapaknya mungkin jam 3 atau setengah 4 dia baru bangun kan seperti itu. Oke, yang sambil nunggu imsak, nah itu tadi yang tadi Pak Ibu bilang dia bisa konsultasi tuh segala macam. Jadi makanya tadi angkanya tersebut ini. Tapi sama satunya karena memang dokter-dokternya banyak dikonsultasi di jam-jam tersebut. Gitu. Gitu Mbak. Wow, ini menarik sekali ya fakta-fakta yang sudah diberikan ya di sini ya. Karena jujur memang iya, aku rasakan sendiri. Tadi ada bukber dulu ya, jadinya ke skip istirahatnya. Terus begitu udah
kita tiduran di atas tempat tidur, sosial media sepertinya manggil-manggil minta di scroll ya. Jadi gak tidur-tidur. Tapi jam 2 harus ada masak lagi buat keluarga. Jadi benar-benar kurang banget istirahatnya ya. Tapi kalau tadi fakta juga dari Mbak Fibri adalah sembelit nih dok. Nah kalau sembelit kaitannya apa sih dok? Di awal-awal puasa emang dirasakan atau bagaimana tuh? Biasanya secara klinis seperti apa pandangannya? Ya, kalau sembelit itu kan susah ya bu, buang air besar itu susah ya. Bisa karena secara kan buang air besar kesulitan itu ada buah emang. Anak psikologisnya dia sendiri kan, misalnya ada sambal kampai kayu dah puasa seperti ini menjadi suatu hal yang tidak biasa, itu bisa mempengaruhi secara emosional dia dia terganggu. Emosional itu bisa membuat sembelit. Bisa. Itu tapi gimana sih dok contohnya yang paling konkret? Ya misalnya gini aja, kita liburan lah tempatnya tidak biasa kita ini kan. Mungkin 2-3 hari ya baru mungkin kita bisa buang air besar. Betul nggak nih teman-teman? Bener lagi. Pas kita lagi camping misalnya ya. Ya. Atau biasanya dulu kalau pas lagi mau ngambil kayak kita mau jadi ketua OSIS gitu tuh kan suka campingnya sembarangan gitu ya, kamar mandi tidak biasa, itu langsung nggak BAB 5 hari bisa tuh dok. Pengaruh mantu lagi ya kayaknya. Tapi itu ya secara psikologis, secara intake makanannya juga mungkin jarang mendasar lah tay. Kan tadi udah dibilang karena lapar mata semua makanan-makanan yang enak-enak itu disiapin tuh di meja. Tapi jarang nyiapin sayur, serat gitu ya. Nah seratnya jarang tuh. Karena kurang tertarik dok tuh. Lebih enak lihat yang itu ya. Yang keluar tuh lebih menarik ya. Yang dingin-dingin, yang minyak-minyak tuh lebih. Nah iya sih. Apa sih usus perjalanan jadi lapar. Akhirnya dia jadi ya udah. Akhirnya diabetes jadi susah. Oke, sama mungkin minumnya juga yang kurang kan dok, karena kan kalau anak kecil kan konstipasi itu biasanya karena kurang cairan juga kan biasanya kata dokter. Tapi umumnya yang baik minum air itu kita berapa banget sih dok kalau pas lagi puasa dan pembagiannya kayak gimana? Ya kita pakai teori 2/4 aja gitu ya. 2 gelas pada saat buka, terus pada saat menuju dan kepada alas gitu kan. Terus pada saat sahur total sekitar ya 2 liter itu minimal. Oke, jadi itu ya yang harus benar-benar dimaksimalkan juga. Jangan lupa asupan cairan kita. Dan jangan lupa, jangan hanya kita, tapi juga keluarga di rumah harus diperhatikan, disiapkan juga. Nah, dok tadi ada juga keluhan berupa masalah di tenggorokan ya. Dari radang tenggorokan misalnya, atau yang lain sebagainya. Nah, kalau secara klinis pandangannya dokter sendiri, kaitannya apa nih dok? Iya, sebenarnya tadi udah sempat disinggung. Jadi karena hidrasi, jadi intake cairan. Oh yang tadi bikin jadi kering ya kan. Kering ya. Kemudian kalau udah kering, akhirnya si dinding mukosa dari tenggorok segala macam itu jadi lebih sensitif. Kita batuk dikit pun mungkin bisa menjadi luka. Akhirnya radang. Nah kalau udah radang begitu ya udah maksudnya. Ditambah lagi dengan tadi lagi balik lagi pola tidur. Ternyata tidur itu bisa menurunkan peradangan. Karena ada namanya hormon kortisol itu kalau dia kan berpengaruh terhadap peradangan tersebut. Semakin jarang dia atau kurang tidurnya, maka peradangan itu akan bukan membaik, malah makin memperburuk. Jadi kalau orang banyak tidur tuh jangan dimarahin ya dok ya, mungkin sedang healing. Healing dari ini ya, dari radang ya. Dari radang. Ada polanya. Masih support ternyata. Ada pola tidur yang kalau buat bayi ya 8 jam. Berarti kalau sudah seumuran teman-teman ya 8 jam itu udah banyakan sebetulnya. Kok masih butuh 8 jam? Jadi pada saat kita tidur itu ibaratnya mungkin kalau handphone mah dicas ya. Jadi yang hal-hal yang jelek ataupun yang itu akhirnya itu akan membaik. Wow, itu ya. Jadi benar-benar asupan cairan, gak boleh stres dan istirahat yang cukup itu kayaknya udah 3 inti banget ya dok ya. Tapi mumpung ada dokter Irwan juga nih di sini, mungkin teman-teman juga di sini butuh tips dan trik gimana caranya kita bisa mencegah mager, terus juga yang tadi radang tenggorokan kah, lalu juga banyak penyakit-penyakit lain yang bisa saja muncul selama bulan puasa ini. Gimana dok kalau dari dokter sendiri? Ya, artinya bahwa kita mempersiapkan tipsnya itu adalah kita lebih bijak dalam kantor. 3 kali kesini sudah sampaikan Mbak Oki. Pertama adalah
mentalnya ya kan harus disiapkan, kemudian pola tidur, ya kan, pola makan, kemudian juga bagaimana kita memilih makanan tersebut. Jadi nggak sekedar sama satu lagi sebetulnya pada saat kita mau buka pun juga buka puasa itu jangan banyak minum ataupun makanan yang manis-manis. Oh itu justru nggak boleh ya dok, aduh itu enak banget. Kita Sekolah dengan yang manis. Iya, ini nggak boleh banyak. Saya sebenarnya boleh, tapi ada Banyak. kadang-kadang begini, bukannya kolak, habis kolak apa namanya Es teler. ya kan, terus makan lagi, nah makan berat, minumnya es teh manis dok. es teh manis gitu kan. Bener ya? Terus gimana tuh? Nanti kalau dicek gula darahnya bisa melonjak itu udah pasti seperti itu. Oh, Ya, karena juga gula darahnya tinggi juga kan pemicu banyak. Oke, oh malah jadi bumerang juga ya dok. Karena kita sebagai warga umum biasanya mikirnya kayaknya butuh gula deh, dari tadi kan gak ada gula, nanti gak ada tenaga mau taraweh gitu dok. Ternyata salah ya. Salah itu ternyata. Oh malah bikin ngantuk ya. Oke, itu dia tadi ya saran dari dokter. Jadi jangan lupa mental kita juga harus tetap dijaga, asupannya juga tetap dijaga, cairan dalam tubuh juga harus tetap diperhatikan ya. Tapi kembali lagi Mbak Fibri, kalau misalnya kita melihat data dari insight-nya Halodoc, tadi kan sempat dikasih tahu selain keluhan-keluhan yang tadi sempat disebutkan, ada juga tadi keluhan tentang kecantikan kalau nggak salah ya. Betul. Nah itu gimana nih data yang sudah ada dari Halodoc sendiri? Jadi memang kalau kita lihat ternyata ada peningkatannya 22% bahkan di minggu pertama, di mana memang ya banyak yang berkonsultasinya lebih tinggi jadinya terkait sama kesehatan kulit. Oke. Dan kalau dilihat ternyata memang kebanyakan masalahnya apa? Terkait dengan jerawat gitu ya. Ada memang masih bekas jerawat atau memang yang masih meradam. Ada juga yang terkaitnya misalnya beruntusan, komedo. Tapi ada juga yang nanti disertai dengan keluhan misalnya gatal, perih, kemerahan. Jadi memang ya banyak sekali terkait dengan apa ya, kecantikan, tapi juga memang ada keluhan lain yang mungkin mereka perlu berkonsultasi dengan dokter lebih lanjut. Selain itu kita juga lihat ternyata memang pembelian produk-produk terkait kecantikan kulit itu pun juga meningkat gitu ya. Meningkatnya itu bahkan agak lebih tinggi sebenarnya, dan bukan cuma di minggu pertama. Kalau tadi kecek dokter tuh dia sangat naiknya tuh di minggu pertama, tapi begitu pembelian produknya sendiri itu dia setiap minggu itu ada peningkatan dibandingkan minggu-minggu yang sebelum Ramadan. Karena mungkin ya ada yang sudah tahu yang cocok apa dan tahu akan banyak occasion nih ya selama bulan Ramadan sampai dengan nanti Lebaran, mudik dan sebagainya. Jadi udah persiapan. Nah itu ambilnya setiap minggu kita lihat tuh meningkat terus gitu sampai dengan ambilnya si Ramadan berakhir. Oke, wow, dari data ini kita tahu ya bahwa banyak perempuan Indonesia yang pengen cantik ya pas lagi lebaran ya. Insya Allah, amin. Tapi kalau dari gangguan menstruasi tadi sempat disinggung juga, itu juga ada peningkatan signifikan kah? Ya, bahkan ini lebih tinggi lagi yang terkait sama gangguan menstruasi. Jadi data kita menunjukkan kenempatannya itu 44%. Jadi 2 kali lipatnya ya dibandingkan yang terkait dengan kulit. Karena mungkin nanti mungkin dokter Irwan bisa jelasin lagi ada perubahan pola tadi mungkin ya dok ya. Tapi kalau dilihat keluhannya biasanya apa? Yang memang misalnya haidnya jadi terlambat. Terus misalnya ada flek-flek. Nah kalau aku tuh paling banyak bingungnya masalah itu sih. Jadi misalnya sudah selesai, tapi nanti setelah udah keramas, sekarang kita mau puasa lagi ya. 2 hari kemudian keluar lagi flek misalnya. Tapi nanggung gitu kan, jadi ini sebenarnya boleh lanjut apa enggak gitu misalnya. Nah banyak orang juga mungkin bingung dan akhirnya juga mungkin khawatir ini ada masalah secara kesehatan apa enggak gitu misalnya. Jadi banyak tuh concern terkait dengan itu. Sama ada yang memang dia nyeri haidnya agak lebih hebat dibandingkan mungkin yang sebelumnya gitu. Jadi itu yang terkait sama menstruasi. Oke, wow, ini juga fakta menarik banget ya, yang kita nggak sadar tapi iya juga lagi yang tadi disebutin sama Mbak Fibri, sempat juga aku alami itu di beberapa tahun yang lalu gitu ya, dimana kita kayak udah siap mau puasa lagi, ternyata kok nggak jadi nih kayaknya puasa hari ini gitu kan. Padahal udah puasa sampai jam 4 gitu, tiba-tiba ya keluar atau gitu ke kamar mandi gitu kan, supaya nggak gitu. Nanti keluarga mikirnya kita madol, padahal enggak ya. Terus nanti kita udah akhirnya ya udah keramas lagi gitu ya. Kita perempuan repot ya kalau kayak mas ya kan, apalagi kalau rambut panjang harus dibelot dan sebagainya. Tiba-tiba kok keluar lagi
Ya. Mas lagi pusing dok, ya kan udah makin kurang tidur, udah semakin banyak lemas, jadi curhat. Gak apa-apa, ini curhatan kita semua ya. Tapi masalahnya kalau kita punya keluhan yang sama, mau curhat sama ahlinya gitu. Kalau di Halodoc tuh ada nggak sih untuk permasalahan kayak kulit, misalnya kesehatan kulit, lalu juga untuk yang tadi gangguan menstruasi, apakah bisa di chat yang biasanya atau ada layanan khusus? Ada banget, jadi memang tergantung kecocokan dan kebutuhan sebetulnya. Jadi kalau mau langsung dengan dokter spesialis kulit atau dengan dokter spesialis of gyn gitu ya, kalau terkait menstruasi itu bisa pilih dan ada sangat banyak di Halodoc. Tapi juga ada yang mungkin mau ke yang lebih spesifik nih. Ada misalnya kalau terkait kulit kita juga punya klinik kulit digital namanya Halo Skin. Klinik kulit digital, Ya. lucu ya. Jadi kenapa ya agak lucu ya kedengarannya, tapi ini ibaratnya kalau sekarang kan klinik kulit itu banyak yang offline kan, Betul. macem-macem lah brandnya, dan biasanya itu kan yang memang sifatnya jadi kita lebih pengen bisa berprogres gitu ya. Jadi kita ibaratnya di member biasanya gitu ya, karena udah tahu saya akan datang lagi gitu. Nah kadang-kadang itu misalnya nggak punya waktu buat bisa ke sana, atau misalnya di dekat rumah atau dekat kantor juga nggak ada, jadi kan agak jauh, atau ya biayanya memang biasanya lebih mahal. Betul, dan biasanya juga ditawarinnya lebih banyak lagi kan? Makin banyak, betul, dan masih bingung kadang-kadang. Nah jadi di Halodoc itu ada namanya Halo Skin, klinik kulit digital yang memang jadi untuk mereka yang mungkin kebutuhannya berbeda nih, atau bahkan udah ibaratnya sudah menyerah, karena perempuan itu kadang-kadang tergoda ya sama lihat di sosial media si ini pakai ini pakai ini, atau yang lagi viral nyobain semua macem-macem, malah makin beruntusan atau malah jadi perjing atau apalah entahlah gitu ya. Akhirnya kan balik-baliknya mendingan ngobrol sama dokter dan akhirnya dapat treatment yang sifatnya agak jangka panjang dan progresnya bisa dipantau dengan secara seksama gitu, jadi bisa betul-betul selesai itu masalahnya. Nah inilah Halo Skin. Sementara kalau tentang menstruasi kita juga memang punya namanya Halo Intima. Sebenarnya Halo Intima ini bukan cuma untuk kebutuhan terkait menstruasi aja, tapi terkait sama kebutuhan intim lah. Jadi bahkan buat laki-laki juga misalnya ada masalah terkait dengan organ intim itu juga bisa. Kadang-kadang mungkin ini hal-hal yang sifatnya agak privasi kan, ada agak private lah. Jadi kayaknya nggak nyaman, malah kalau mau melakukannya secara offline misalnya, ya justru di Halo Intima bisa lebih punya privacy, nggak harus ketemu muka, bahkan ya nggak tahu ini siapa, tapi ya masalah bisa dikonsultasikan, bisa dapat solusinya, dikirim langsung, tertutup juga misalnya gitu kan. Jadi ya Privasinya tetap terjaga sesuai namanya Halo Intima ya, jadi intim sekali nih kita. Oke. Jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan, kalau biasanya datang ke rumah sakit atau offline, biasanya kita malu ya untuk ngomongin soal yang sensitif-sensitif, ternyata bisa ada Halo Intima. Tapi kalau misalnya ngomongin soal kecantikan tadi, itu juga ada Halo Skin, itu bisa menjadi jawaban juga untuk para perempuan, dan gak cuma perempuan, karena sekarang jerawat juga banyak yang dirasakan sama laki-laki juga ya Mbak, betul. Nah seperti itu. Nah kalau kaitannya sendiri, gangguan kesehatan kulit sama gangguan siklus menstruasi itu dari sisi medis seperti apa dok? Iya, kalau jerawat tadi kan sebetulnya juga ya, tapi kalau menstruasi kan balik-lagi ke mental. Oke. Persiapan, kemudian lagi nggak belum stres gitu kan. Nah kebanyakan memang pada ibu-ibu maupun wanita produktif itu kadang-kadang suka menargetkan diri gitu, menargetkan diri bahwa saya harus bisa puasa full, ya toh. Akhirnya dengan begitu dia akhirnya stres sendiri, jadi akhirnya belum dia terganggu, kadang-kadang dia juga membeli obat-obatan tertentu yang memang untuk supaya dia bisa haid itu tertunda, seperti yang biasa dilakukan misalnya pada jamaah-jamaah yang mau berangkat umroh, mau haji gitu. Jangan sampai mereka pas sana itu tidak disandarnya karena sedang haid seperti itu. Sama seperti itu gitu. Jadi ini yang memang harusnya memang pola ini toh juga mansplaining enggak apa-apa gitu kan. Toh dia bisa ganti di lain waktu seperti itu. Jadi itu jangan dijadikan suatu target. Sehingga malah stres sendiri nantinya. Nah, kalau udah stres makin terganggu itu. Makin kacau dia ini. Oke. Jadi biasanya kalau siklus menstruasi itu paling umumnya adalah karena stresnya itu ya dok ya.
Nah, kadang kita udah dari awal kelas aja udah mikirin mudik gimana nih mudik nih, kasih THR keluarga berapa nanti pembagiannya ya, belum lagi keluarga suami ya, wah itu langsung bisa kebawa stres, malah jadinya ibadahnya nggak lancar ya dok ya, jadi sebaiknya dikurangi stresnya dan di manage stresnya. Nah, aku juga mau nanya kembali nih sama Mbak Fibri sendiri, kalau biasanya kan ada yang spesial, ini kan bulan Ramadan bulan spesial. Apa yang spesial dari Halodoc? Ada yang barukah dari Halodoc untuk bisa membuat teman-teman di sini dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya lebih nyaman nih saat konsultasi di Halodoc? Jadi salah satu insights yang kita juga lihat, kadang tuh orang sudah masuk nih ke aplikasi Halodoc, tapi akhirnya masih bingung, saya tuh harus ke dokter mana ya? Ke dokter apa gitu misalnya. Aku kasih contoh deh, misalnya kayak suami aku waktu itu pernah tiba-tiba kakinya bengkak gitu ya, tapi nggak mentol, pokoknya nggak jelas triggernya apa, tapi tiba-tiba bengkaknya juga nggak kecil gitu. Terus dia tanya ke aku, ini aku konsultasi ke dokter apa ya? Ya juga ya, apa ya? Aku juga bingung gitu kan. Iya. Atau misalnya tadi kalau bahkan misalnya mamanya udah sakit banget, ini apa harus ke internis atau ke ada apa namanya spesialis yang lain, kadang-kadang orang bingung. Nah itu contoh aja. Atau ya kadang-kadang mungkin ada pertanyaan yang apa iya harus ke dokter, atau mungkin belum tentu tapi nanti baru bisa dirujuk misalnya. Nah hal-hal seperti ini selama ini kan tidak ada solusinya gitu. Atau sesimpel kayak oh ya tadi udah beli obat terus baru sadar tadi belum bilang saya sebenarnya sedang menyusui, boleh kayak ini misalnya. Iya Ya itu kan? biasanya bingung sih Masa Mbak. chat lagi bayar lagi gitu kan. Nah jadi kita sekarang punya inovasi terbaru yaitu asisten AI digitalnya kita, namanya Hilda, Halodoc Intelligent Digital Assistant gitu. Tujuannya Hilda ini tadi untuk membantu menavigasi di awal-awal ya tadi, misalnya yang bingung-bingung nggak harus bingung lagi, bisa tanya aja sama Hilda gitu ya, tinggal chat untuk tanya misalnya saya kakinya bengkak, saya harus kemana ya misalnya seperti itu. Atau ya tadi saya beli obat ini tapi saya sedang menyusui, boleh apa enggak. Jadi nggak harus bayar ke dokter dulu atau nggak harus kesannya jadi coba-coba tapi ternyata dokternya juga mungkin tidak pas, tanya dulu sama Hilda gitu kan. Seperti itu. Nah si Hilda ini pun memang kita kita desain sedemikian rupa untuk dia bisa ibaratnya punya persona yang juga betul-betul sesuai sama profilnya konsumennya Halodoc lah. Kayak teman kita dong. Kayak teman, supaya kita jadinya nyaman juga kan ngomongnya. Tapi memang dia bukan untuk menggantikan dokter, dia untuk membantu menavigasi sebelum mungkin harus ketemu dokter, atau membantu menavigasi untuk jadi tahu oh obat ini sebenarnya mudah buat ditemukannya di mana dan sebagainya. Jadi karakteristiknya si Hilda sendiri, kalau nanti teman-teman ada yang mau coba, nanti bisa lihat di homepage kita atau di setiap page-nya Halodoc ada si icon warnanya ungu yang di bawah, yaitu namanya Hilda. Nah dia itu karakternya itu helpful, jadi memang intinya semacam kalau zaman dulu mungkin pernah nonton catakan si Boy yang generasi dokter Iroy mungkin ya kan, dia jujur dan tidak congkak, soleh dan rajin menabung. Nah, Green flag kalau zaman sekarang namanya. Green flag. Nah Hilda ini juga pokoknya selalu ingin menolong. Terus sudah gitu juga dia bawaannya dia harus punya banyak knowledge ya, karena memang banyak orang itu bertanya kan datangnya, tapi juga harus caring gitu. Jadi supaya nanyanya juga orang tuh enak, nggak merasa dijudge gitu ya. Jadi nada bicaranya pun, nada chatnya pun penuh dengan empati lah gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Silakan buat teman-teman kalau misalnya belum saya coba, boleh dicoba. Kalaupun masih ada masukan silakan banget, karena memang ini cukup baru. Ini inovasi terbaru, baru rilis dari betanya itu di 2 bulan yang lalu. Tapi sejauh ini ternyata sangat-sangat baik ya, interaksi yang kita lihat tuh ternyata sangat-sangat membantu banget untuk para pengguna Halodoc. Wow, ini spesial banget ya, berarti Hilda tuh kayak bestie kita ya. Bisa dibilang seperti itu, apalagi kalau aku pribadi kadang seperti yang tadi sempat juga Mbak Fibri bilang,
ada beberapa keluhan yang kita bingung ke dokter mana. Aku paling sering tuh kalau radang tenggorokan tuh, dok, aku suka bingung, ini mau ke dokter THT atau ke dokter internis ya, soalnya ini udah parah banget nih suaranya sampai habis gitu. Ada beberapa orang yang bilang ke dokter THT aja biar suaranya langsung balik, tapi ada yang bilang ke dokter internis aja. Nah, daripada bingung nanya sama teman yang mungkin kurang paham, nah ini kita ada asisten kita, ada Hilda. Hilda dulu. Nah, Ini baru di itu. kan nanti langsung keluar, oke yang lagi praktek dokternya ini, tinggal klik udah deh, nggak usah nyari sendiri, kadang-kadang bingung ya nyari Iya, sendiri. jadi kayak resepsionis digital juga ya, semacam itu ya. Companion kan. Oke. Nanti lihat sendiri kan, mungkin karakter yang kita coba desain juga dia terlihat apa ya, tetap modern atau kesannya kayak edgy, agak galak sedikit gitu ya mungkin, tapi knowledge kekinian Bang, ya. Iya, kekinian ya. begitu ngobrol tapi dia sangat keren dan empatik. Gitu. Oke. Boleh saya menambahkan sedikit, sebetulnya ini adalah sebuah feature yang boleh dibilang itu kalau di bahasa manajemen kesehatan itu adalah dispoli gatekeeper. Jadi semua permasalahan itu kadang-kadang ini saya pernah mengalami dulu waktu banyak teman-teman yang berkonsultasi menanyakan misalnya kasus penyakit tertentu tapi kepada dokter yang salah. Iya. Itu sering banget terjadi, atau dia nggak ngerti gitu loh, ini saya mesti ke dokter siapa, pertanyaan saya udah bener belum sih. Nah kadang-kadang kan dokter juga bingung, loh kenapa nanyain saya ya, seperti itu ya. Ini kan bukan kasus spesialis di bidang saya gitu loh. Nah itulah fungsinya tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Fitri sebagai gatekeeper, kemudian dia menangkap semua, kemudian dia akan diarahkan kepada yang tepat lah, seperti itu. Oke, tapi bukan menggantikan Tidak. jasanya tim medis sendiri, karena nggak bisa diagnosa, nggak bisa kasih resep ya. Dia cuma bisa kasih saran aja ke kita, dokter yang ini loh, dokternya lagi praktek nih, seperti itu ya. Atau bisa juga memang terkait sama farmasi, dia juga mungkin bisa kasih informasi-informasi. Kadang-kadang orang lupa, ini seharusnya tadi saya minumnya misalnya, boleh nggak sih ini dengan ini, itu masih bisa ditanya ke Hilda misal. Tanya pertanyaan awam Ya, kira-kira. pertanyaan awam yang mungkin yang nggak harus sampai bayar lagi gitu kan istilahnya. Kadang kalau kita lupa tadi udah selesai chatnya, masih ada yang belum tanya, masih bisa itu. Oke, jadi kayak misalnya mau minum obat pusing pakai teh boleh kayak, nah itu kan bingung tuh kita biasanya kan. Sedangkan mau air putih nggak ada air putih nih di sekitar kita. Benar. Gitu. Tapi kalau udah biasa pakai Hilda kayak aku nih, akhirnya kadang-kadang memang jadi pakainya bener kayak asisten. Jadi langsung misalnya kemarin nih, aku mau pesen vaksin flu dong buat sekeluarga. Terus udah gitu tolong bookingin. Terus nanti dia kasih lihat, oke, langsung ada link vaksinnya, pilihannya yang mana, udah tinggal klik. Jadi gak harus klik banyak-banyak, cari lagi, dia langsung keluarin. Kita tinggal bilang kita mau cari apa. Ih seru banget, kayak punya asisten pribadi tapi di bidang kesehatan gitu ya, seru. Nah teman-teman di sini ada yang belum pernah mencoba mungkin fitur Hilda? Kayaknya aku lihat banyak yang belum ya. Oke, kebetulan juga di sini ada kita hadirkan secara langsung di belakang. Hai Kak. Nah di belakang sana, nah kakak cantik itu, betul sekali. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu tentang Hilda secara rinci seperti apa, nanti boleh main-main ke booth yang ada di belakang sana. Nanti teman-teman bisa langsung pura-puranya konsultasi langsung nih sama Hilda gitu ya. Jadi coba secara langsung Hilda di sebelah sana gitu teman-teman. Tapi sebelum kita menutup sesi obrolannya dan sebelum teman-teman yang hadir di sini juga bisa tanya-tanya atau mungkin mau konsultasi gratis ke dokter boleh. Nah, aku punya pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Fibri sama Dr. Irwan. Untuk menutup diskusi hari ini mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk masyarakat umum di luar sana, terutama juga pengguna Halodoc dalam menyambut bulan yang suci yaitu bulan Ramadan. Dari dokter dulu mungkin, Dr. Irwan silakan. Iya, baik, mungkin teman-teman sekalian bahwa bulan Ramadan itu kan sebenarnya bulan puasa ya. Bulan puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja gitu kan, tapi juga mereka kita mental juga dipersiapkan gitu kan. Juga secara kesehatan setelah misalnya katakanlah 12 tahun ya, 12 bulan ini kan. 12 bulan itu satu bulan kita yang memang betul-betul meng-cleaning sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin yang trennya itu bahasanya detox, kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah mendetoksikasi dari mungkin racun-racun yang ada di dalam tubuh, dikeluarkan, dibersihkan, kemudian kita renew lagi lah kira-kira sel-sel tersebut. Itu adalah salah satu memang secara ini tidak hanya di dalam
bulan Ramadan saja puasa itu, di agama-agama lain juga ada puasa itu memang tujuan salah satunya adalah mendetoksifikasi dari racun-racun yang dibentuk. Oke. Jadi setelah menjalani selamat menjalani bulan Ramadan. Terima kasih banyak dok. Oke, kalau dari Mbak Fibri sendiri mungkin ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman di luar sana? Aku sebenarnya satu keyword yang aku dapat dari pembicaraan ini dari dengan Dr. Irwan adalah ternyata juga tadi ya persiapan mental gitu kan sebenarnya. Tapi persiapan mental ini kalau aku mentranslasikannya jadinya persiapan mental itu berarti kan kita embrace nih bahwa oke, Lebaran Ramadan itu akan ada hal-hal yang berubah dan bisa jadi sangat challenging gitu kan, bangunnya jadi harus subuh lah, nggak bisa makan itu lah, kurang tidur lah dan sebagainya. Jadi kita harus siap, tapi selain itu juga kita juga menyiapkan amunisi gitu kan. Nah mudah-mudahan dengan info yang ada dari pembicaraan kita hari ini juga akhirnya amunisi kita juga jadi lebih siap, karena kadang-kadang kita tahu tapi kita tidak act on it, jadi persiapan mental kita pun terganggu ternyata, atau kita bahkan nggak tahu karena baru inget lagi begitu sudah terjadi lagi gitu kan, udah mah lagi padahal udah maksudnya udah kitanya juga sedang berjuang beribadah dan sebagainya, tapi bertambah lagi cobaannya gitu kan, jadi persiapan mentalnya pun akhirnya makin shaky gitu. Jadi mungkin menggabungkan antara persiapan mental dengan memang you need to be prepared supaya tadi ada jembatan yang menghubungkan antara apa yang kemungkinan terjadi dengan apa yang sudah kita antisipasi. Nah kalau udah kejadian langsung aja ke layanan konsultasi yang ada di Halodoc. Jangan lupa pakai Halodoc Plus supaya dapat hemat sampai dengan 3,3 juta rupiah. Itu dia. Terima kasih banyak Mbak Fibri dan juga Dr. Irwan. Ini obrolannya seru banget. Aku yakin teman-teman di sini juga mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang dikonsultasikan langsung. Wah, langsung angkat tangan mbaknya yang ada di depan. Boleh ke sebelah sini dulu, kakak yang pakai baju coklat garis-garis. Iya. Boleh disebutkan nama dan pertanyaannya, silakan. Baik, salam kenal Mbak Fibri, Dr. Irwan. Perkenalkan, saya Aica dari Kumparan. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, tadi kan salah satu tips untuk menjaga kulit di bulan puasa adalah rutin mengaplikasikan skincare ya. Tapi kira-kira ada nggak produk-produk skincare tertentu atau dengan bahan tertentu yang perlu dihindari saat bulan puasa? Terus selanjutnya, ada nggak sih mitos seputar menstruasi atau kesehatan kulit yang sebenarnya tuh perlu diluruskan karena sudah beredar di masyarakat seperti buka dengan yang manis tuh bikin jerawatan atau kayak bahan aktif di skincare tuh harus dihindari gitu ketika bulan puasa. Ada nggak sih yang seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak. Langsung mungkin ke Dr. Irwan nih. Yang pertama tadi adalah soal apa ya Mbak tadi? Oh, skincare. Iya, ada bahan khusus nggak sih yang harus dihindari selama bulan puasa dong? Ya, jadi sebetulnya untuk skincare itu untuk di kulit memang tidak ada hal yang khusus ya. Yang penting jaga aja kelembapannya begitu. Karena memang kan kita kurang intake air ya, apalagi minum yang dibatasi betul pada saat bulan puasa. Untuk produk-produk terus saya pikir sama aja ya, artinya bahwa hindari aja yang menyebabkan memang kulit muka kita yang kering ya harus dilembabkan, seperti itu aja. Jadi jangan sampai dia terlihat kering kemudian dia malah gampang terkelupas dan lain sebagainya. Untuk hal yang khusus sepertinya enggak sih. Oke, kalau misalnya mau lebih details lagi mungkin bisa ke Halo Skin biar ketemu sama ahlinya langsung ngobrolnya ya. Terus tadi yang kedua dok, mengenai mitos yang ada, apakah ada mitos-mitos lain mungkin berkaitan dengan gangguan menstruasi ataupun yang lainnya gitu di selama bulan puasa? Perlu diluruskan. Ya perlu diluruskan nih. Apa tuh mitosnya misalnya? Karena nggak contohnya gitu kan? Contohnya kan tadi kayak misalnya buka sama yang manis katanya bisa bikin jerawat. Iya. Artinya gini, kalau kita banyak makan makanan manis, terutama yang berlebihan, itu kan akan lebih mudah menyebabkan timbulnya infeksi. Si tubuh ini juga biasanya menjadi lemah. Oke. Jadi sebenarnya ada kaitannya. Apalagi kalau misalnya dia DM ya, kencing manis, itu udah dia gampang cedera ya, secara mikro gitu kan, lukanya susah sembuh. Kalau terjadi di muka kan ya infeksi di muka itu yang kecil-kecil itu kan sebetulnya ya jerawat. Jerawat itu infeksi sih. Jadi sama seperti sakit yang minor itu, yang mikro itu kan datal. Datal itu sebenarnya manifestasi dari sakit dan
ininya kecil. Dan tadi seperti yang sudah dijelaskan juga jerawat sebenarnya bisa muncul nggak cuma karena makanan manisnya, tapi juga karena pola hidup yang berubah juga Iya. selama bulan puasa seperti itu. Jadi bisa dibilang Kebanyakan tidur aja nggak gitu ya, nggak cuci muka, hygiene tidak dijaga, jadi seperti itu. Ada tapi lagi healing tadi dok dari Rasa. Mungkin pejuang tidur. pejuang tidur ya Mbak. Benar. Oke, sudah cukup terjawab ya Kak pertanyaannya. Terima kasih banyak. Baik, penanya terakhir mungkin dari depan tadi Kak. Terima kasih sudah menunggu. Disebutkan nama dan pertanyaannya. Oke, selamat siang. Aku Fitra dari Antara. Mau tanya, mungkin untuk ke Dokter Firwan dulu. Ini gimana sih dok? Dari kita sendiri membangun kebiasaan untuk menahan makan manis ya. Dan buka puasanya tuh kita nggak yang selalu asosiasinya harus makan manis gitu. Nah sebelum puasa ini kan lumayan ada beberapa minggu ya sebelum masuk bulan puasa untuk menahan rasa makan manis tuh apa sih yang mesti kita lakukan atau apa banyak minumnya atau apa boleh dijelaskan dok. Terus yang kedua ini kan mungkin bulan Februari masih hujan-hujan juga nih, itu ada tantangan tersendiri nggak sih buat kita yang berpuasa gitu atau perubahan lingkungan ini juga berpengaruh juga ke metabolisme kita saat puasa berubah juga kan. Mungkin juga vitamin apa yang perlu diperbanyak juga saat puasa ada nggak gampang sakit karena musim hujan. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Fitra. Lanjut mungkin dari dokter dulu dok. Jadi untuk menahan rasa manis itu sebetulnya gampang, karena kalau misalnya manis itu hanya untuk normal saja sebetulnya nggak masalah. Tapi kalau kita udah kebanyakan, sebenarnya rasa manis itu nggak yang manis saja, itu udah bisa membentuk gula di dalam tubuh kita. Contoh ya, nasi ya. Nasi itu kan karbohidrat. Itu karbohidrat itu kalau dipecah jadi gula. Untuk kebutuhan tubuh kita sebenarnya udah cukup banget gitu. Kan kadang-kadang beberapa teman-teman itu sudah mulai mengurangi nasi. Jadi mereka merubah pola makan nasi pakai sayur jadi makan sayur pakai nasi. Nasinya itu dibalik sama dia polanya jadi bisa. Sebenarnya dengan yang main-main itu sebenarnya itu cuma rasanya cuma hanya di mulut aja. Lewat dari leher sini udah nggak ada manisnya sebetulnya. Ya rasa enak itu cuma di sini. Iya begitu lewat sini semua Kalau sama. sini semua sama. Keluarnya apa lagi sama kan sih kita. Apa itu dondong. Seperti itu. Jadi itu yang mungkin yang dicamkan di kita bahwa sebetulnya apa yang kita makan itu hanya untuk cukup saja, jangan terlalu berlebihan. Go insect gitu ya, Bang? Iya, misalnya makan apa sih senangnya apa? Es krim. Nih makan es krim 10 misalnya sampai 5 seperti itu nggak perlu sebetulnya. Nah, hanya ingin mencicip saja, ingin mencoba ya silahkan. Tapi tidak apa-apa yang kebanyakan itu pasti nggak bagus. Itu mindset kita yang berlebihan tidak baik di Berlebihan tidak. Ya tadi yang kedua mengenai musim hujan, terus kita puasa juga nih dok. Iya. Sebetulnya kalau ada beberapa teman-teman yang mau kalau di bulan puasanya itu musim hujan memang lagi enak katanya. Ya nggak panas gitu kan, Jadi nggak haus. nggak terlalu dehidrasi, nggak keluar keringnya terlalu banyak. Sehingga tadi yang hidrasi dari terkait dengan vertigo dan lain sebagainya itu mungkin bisa tereduksi, kan? Tuh. Kemudian kalau dikait dengan vitamin apa sih yang perlu kita ingatkan? Kalau misalnya kita menjaga untuk supaya jangan sakit ya, artinya kita bertahan, bisa pertahanan untuk pertahanan tubuh, kemudian juga untuk mencegah infeksi dan lain sebagainya. Biasanya vitamin C dan yang banyak mengandung zinc juga itu juga sebetulnya sudah cukup kok juga. Kalau untuk kebutuhan lain disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Tapi kalau misalnya berpuasa mungkin yaitu vitamin C, zinc itu juga sudah cukup. Oke, siap. Multivitamin juga mungkin ya dok ya. Apalagi loh multivitamin. Oke. Aku boleh tambah nggak ya? Ini dok tidak di karena tadi memang iya sih. Ini kayaknya kan kemarin Oktober gitu sempat si musim hujannya lumayan parah dan bahkan ada influenza A sampai banyak yang masuk rumah sakit. Tapi terus mulai berkurang. Desember yang biasanya tinggi malah agak berkurang nih. Tapi sekarang naik lagi ya, gitu kan. Plus kita udah mulai worry sebagai ibu-ibu gitu kan. Aduh ini udah mau mulai puasa. Jadi kalau akhirnya aku membekali keluarga aku dengan vaksin flu. Gitu, karena itu kan cukup setahun sekali ya. Dan ini jujur comes from the heart karena aku sendiri memang merasakan gimana gampangnya begitu ya bisa panggil aja ke rumah gitu kan dengan Halodoc Home Care gitu.
Terus kalau tadi sebenarnya itu betul godaan iman, gimana supaya kita mengurangi ketertarikan tadi ya sebenarnya ya, karena kadang lapar mata tapi sebetulnya udah nggak lapar perih lagi gitu. Kalau aku tipsnya ada satu Mbak, tapi memang ini agak agak spesifik ya. Nikahilah laki-laki yang tidak suka manis-manis. Karena jadi ke bawah. Karena setiap kali dia lihat kita, dia akan kayak memberikan tatapan kayak dari sonako gitu kan. Dan lama-lama akhirnya terbawa. Baru aja paginya aku ngobrolin itu di mobil sama supirnya aku, karena dia pun jadi ikut ke bawah. Karena iya Bu, saya juga sekarang kalau ngopi nggak pakai gula lah. Oke. Ya kalau pasangan kita udah keburu suka manis, berarti kitanya yang harus kayak kamu makan manis lagi gitu ya, kita keluarkan ya. Tapi benar, kayaknya maksudnya deket dengan orang yang juga punya mindset tadi dan betul-betul menjalani itu membawa kita kadang-kadang jadi kayak ikutan ya gitu kan. Yang satu lagi Kak, jalan kompak sama pasangannya itu punya jarak cemilan di samping tempat tidur. Itu sebagai Kompak ada berbeda. Oke, terima kasih banyak Kak untuk pertanyaannya, dan sepertinya sesi tanya jawabnya sudah selesai. Jadi terima kasih untuk yang sudah bertanya. Terima kasih sekali lagi juga untuk Mbak Fibri dan juga dokter. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak informasi, dan semoga insight-insight yang diberikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk teman-teman yang juga sudah menyaksikan secara offline ya, dan juga yang ada di rumah. Dan terima kasih banyak tentunya untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal tadi episode perdana kita untuk Halodoc Talks. Dan tentunya kita mau mengucapkan selamat menyambut bulan puasa, bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan sekeluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sampai berjumpa di Halodoc Talks berikutnya.